Bayangin kamu mau membuat nasi goreng pertama kalinya. Pasti kamu melihat di Google atau di YouTube langkah-langkah cara membuat nasi goreng. Masukin bawang, cabai, nasi, telur ke dalam panci, aduk-adukin nasinya dan boom, nasi goreng telah dibuat. Nah, itu sebenarnya adalah algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma itu sekumpulan instruksi terstruktur dan terbatas yang bisa diimplementasikan dalam bentuk program komputer atau untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kita bisa mengasih algoritma ke komputer, misalnya dalam penilaian tugas ujian. Jika dinilai di atas 75, itu sama dengan lulus. Jika nilai di atas 75, itu sama dengan tidak lulus. Dan komputer akan memproses algoritma itu dan menjalankannya seperti ini. Tujuan algoritma adalah untuk menyelesaikan masalah dengan cara sistematis dan efisien. Algoritma juga ada ciri-ciri yaitu input, proses, output, instruksi yang jelas, dan tujuan akhir. Input itu masukan, bisa berupa data, parameter, atau kondisi awal yang diperlukan untuk ngejalanin algoritma. Proses itu harus mengikuti instruksi untuk memproses input tersebut, dan disitulah instruksi yang jelas digunakan. Jadi setiap langkah dalam algoritma harus didefinisikan dengan tepat dan tidak ambigu, atau tidak memiliki dua arti atau lebih. Dan semua ditampilkan atau dikeluarkan oleh output, mau solusi atau hasil, itu fungsi output. Dan tujuan akhir itu tujuan yang ingin dicapai dan akan menentukan apakah algoritmanya berhasil atau tidak. Ada 4 lagi yang saya belum jelaskan, jadi saya akan menjelaskannya dengan cepat. Keterbatasan atau finiteness, yaitu titik awal dan akhir yang jelas dan harus berakhir setelah sejumlah langkah yang terbatas. Jadi algoritma itu terbatas langkahnya, tidak tanpa batas. Kejelasan atau definiteness, yaitu setiap langkah dalam algoritma harus didefinisikan dengan tepat dan tidak ambigu, sehingga tidak ada kemungkinan interpretasi yang salah. Ini sama saja seperti instruksi yang jelas, tapi perbedaannya adalah agar tidak ada yang salah. Efektivitas atau effectiveness, yaitu algoritma harus dapat menyelesaikan masalah dengan tepat dan efektif, menghasilkan output yang benar untuk setiap input yang valid. Efisiensi atau efficiency, yaitu algoritma harus dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien tanpa menggunakan terlalu banyak sumber daya seperti waktu dan memori. Sekarang ke penulisan algoritma. Algoritma memiliki 3 cara nulisnya, yaitu algoritma natural language, flowchart, dan pseudocode. Pertama kita akan mempelajari natural language dulu. Natural language itu ngejelasin algoritma dengan bahasa yang biasa kita gunakan, yaitu Indonesia, tanpa menggunakan simbol teknis atau aturan pemrograman yang kompleks. Tujuannya agar bisa menyampaikan ide logika atau urutan langkah-langkah secara sederhana agar mudah dipahami oleh siapa saja. Kelemahan natural language itu bisa ambigu karena orang bisa menafsirkannya secara berbeda. Inilah contoh algoritma natural language untuk membuat teh manis. Inilah langkah-langkahnya. Yang ke-1, ambil 1 gelas kosong. Kedua, masukkan 1 kantong teh ke dalam gelas. Ketiga, rebus air hingga mendidih. 4, tuangkan air panas ke dalam gelas yang berisi kantong teh. 5, tunggu selama 2-3 menit hingga warna teh keluar. 6, angkat dan buang kantong teh. 7, tambahkan 1 atau 2 sendok gula sesuai selera. 8, aduk hingga gula larut. 9, sajikan teh manis selagi hangat. Ini adalah input, proses, dan outputnya membuat teh manis. Input itu masukan yang tadi saya jelaskan, atau apa yang dibutuhkan untuk membuat teh manis. Dan ini proses, yang tentu butuh instruksi yang jelas, dan outputnya ini, atau hasilnya. Itu adalah algoritma natural language. Sekarang ke flowchart. Flowchart itu diagram alir yang artinya menggunakan simbol-simbol grafis dan garis, atau secara singkat yaitu menggambar. Fungsinya itu memberi gambaran sebuah program biar lebih mudah menjelaskannya tanpa membuat kalimat panjang. Fungsinya itu memvisualisasi alur proses atau logika program, mendeteksi kesalahan logika, dan membantu perencanaan dan dokumentasi program. Flowchart ada beberapa simbol yang harus diingatkan dan saya akan menjelaskan secara simpel mungkin. Saya akan memulai dengan terminator. Terminator yang berbentuk oval yaitu simbol untuk memulai dan mengakhiri program. Jadi terminator itu simbol yang harus kamu gambar dulu sebelum menggambar simbol lain. Input dan output yang berbentuk jejar genjang. Input itu masukan atau data masuk dan output menampilkan atau mengeluarkan hasil data. Proses yang berbentuk persisir panjang yaitu proses yang bisa untuk perhitungan, penyimpanan data, atau perubahan variabel. Keputusan yang berbentuk bola ketupat yaitu untuk mengambil keputusan atau percabangan logika, biasanya menghasilkan 2 jalur, iya atau tidak.
Panah yang berbentuk garis itu alirannya dari satu simbol ke simbol lain. Alur logika berjalan mengikuti arah panah. Ini adalah contoh diagram flowchart yang saya buat sendiri. Flowchart ini akan bertentang dengan nilai ujian. Kita lihat simbol pertama dari flowchart ini adalah terminator. Karena setiap flowchart awalan simbolnya adalah terminator. Nah, di dalam simbol terminator ini ada text start yang artinya mulai, karena ini adalah permulaan flowchart. Jika kita mengikuti arah ke bawah, kita menuju ke simbol input yang berbentuk jajar genjang. Isi dari jajar genjang ini adalah nilai ujian. Kita akan ke bawah lagi dan bertemu dengan keputusan yang berbentuk bola ketupat. Isinya adalah nilai lebih dari 90. Jika nilai ujiannya lebih dari 90, maka akan turun ke bawah karena ada panah yang bertulisan ya. Jika nilai ujiannya di atas dan akan diproses di simbol proses yang berbentuk persegi dan isinya keterangan sama dengan sangat baik. Jika nilai ujiannya di bawah 90, maka akan mengarah ke kanan karena ada panah yang bertulisan tidak. Nah, ini sama seperti keputusan yang pertama. Jika iya, maka akan diproses dan mengasih keterangan baik kalau di bawah 80. Kalau di bawah 80, maka akan ke kanan lagi, bertemu lagi dengan simbol keputusan dengan isi nilai lebih dari 70. Sama seperti yang sebelumnya, jika nilai di atas 70, maka akan diproses ke bawah dan kasih keterangan cukup. Jika tidak, maka akan ke kanan lagi dan akan memproses ke persegi panjang ini yang keterangannya mengulang. Setelah semua itu, kita akan lihat ke bawah dan kita akan lihat bentuk jajar genjang lagi, tetapi ini adalah simbol output, bukan input. Dan output ini akan menampilkan semua proses yang sudah dilakukan. Dan setelah itu akan diarahkan ke terminator yang isinya finish atau artinya selesai. Sekarang kita ke pseudocode. Pseudocode itu membuat algoritma dari codingan komputer atau bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu ada banyak banget dan setiap bahasa pemrograman itu pasti ada fungsi pentingnya. Jadi tujuan pseudocode itu untuk menggambarkan logika pemecahan masalah secara teknis tetapi masih mudah dipahami. Meskipun membuat codingan sendiri itu agak susah, saya akan mencoba menjelaskannya sejelas mungkin. Maaf kalau saya salah, cembiu. Ini adalah contoh pseudocode yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python. Kita lihat di atas baris pertama itu def check underscore kelulusan kurung buka nilai kurung dalam. Nah, def itu artinya kata kunci untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Jadi def ini seperti tanda lah, nanti ada fungsinya di akhir. Kita lihat di baris 2 ada if nilai lebih dari sama dengan 75. If itu artinya jika dan kita masukkan nilainya, dan di bawahnya adalah return yang artinya kembali. Jadi fungsi return itu akan menampil sesuai data yang diinstruksikan. Kita lihat surat tulis tanda kutip lulus jika nilai di atas 75. Di bawahnya ada else yang artinya kalau tidak, maka akan return dengan tidak lulus karena nilainya di bawah 75. Kita ke bawah lagi dan lihat ada def tentukan underscore grade kurung buka nilai kurung dalam. Di bawahnya ada if 90 kurang dari sama dengan nilai kurang dari sama dengan 100, return A. Arti dari baris ini adalah jika nilainya di antara 90 sampai 100, maka akan return dengan A, yaitu grade-nya. Nanti itu akan diketik terus sampai ke grade E. Elif itu singkatan dari else if. Kita ke bawah lagi dan lihat while true. While true ini artinya struktur pengulangan untuk blok kode diulang terus. While itu artinya kata kunci untuk memulai perulangan. Dan true artinya nilai benarnya. Kita lihat di bawahnya ada nama sama dengan input kurung buka tanda kutip masukkan nama siswa kurung dalam. Dan di bawahnya ada nilai sama dengan int kurung buka input kurung buka tanda kutip masukkan nilai kurung buka 0 sampai 100 kurung tutup. Apa itu int? Yang ini nih int. Int itu tipe data yang mewakili bilangan bulat, integer.
Ini adalah bilangan positif atau negatif tanpa bagian desimal seperti 1, 5, negatif 10 atau 0. Jadi tidak memiliki keterbatasan dan digunakan untuk menyimpan dan memproses angka bulat. Ke bawah ada ini. Jika inputnya tidak sesuai instruksi. Nah, di bawah ada ini. Status sama dengan cek underscore kelulusan kurung buka nilai kurung dalam. Disinilah fungsinya def akan digunakan karena dua baris ini digunakan agar menampilkan output dari prosesan baris def kedua ini. Di bawah ada garis print yang fungsi untuk menampilkan output ke konsol atau terminal. Jika kamu penasaran dengan teks biru ini seperti ini karena adalah variabel atau secara singkat menampilkan hasil proses dari semua kode di atas. Di akhir barisan ada jawaban sama dengan input kurung buka tanda kutip apakah ingin input siswa lain kurung dalam. Di baris bawah lagi ada if jawaban titik lower kurung buka kurung dalam sama dengan tanda kutip tidak. Di bawahnya ada break. Nah, break itu artinya menghentikan proses atau pengulangan. Kita akan mencoba mengetes kode ini. Jadi saya akan ke sini, run python file dari terminal, dan saya akan memasukkan nama siswa seperti Udin. Udin mendapatkan nilai 80. Kita akan mengecek. Nah, di sini ada nama Udin dengan nilai 80 dan statusnya lulus dengan grade B. Oke, kita akan menulis nama Azriel. Bukan gitu juga. Saya akan menulis nama Azriel. Saya akan masukkan nilai dia 45. Dan kita lihat nama Azriel nilai 45, statusnya tidak lulus dan grade-nya none atau E artinya. Saya akan mencoba lagi dengan menulis nama Siti. Siti mendapatkan nilai di bawah nilai 67. Dan dilihat statusnya Siti tidak lulus dan grade-nya D. Saya akan mencoba lagi dengan nama Agus. Agus mendapatkan nilai 10. Agus mendapatkan nilai 10 dan kita lihat Agus tidak lulus dan grade-nya none atau E. Jadi begitulah contoh algoritma pseudocode menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi kesimpulan dari video ini adalah algoritma adalah langkah-langkah logis dan terstruktur yang disusun untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma bersifat terbatas, jelas, dan harus dapat dijalankan secara sistematis, baik oleh manusia maupun komputer. Dalam dunia komputer, algoritma menjadi dasar dari setiap program, karena komputer perlu instruksi yang terurut untuk dipahami. Algoritma bisa ditulis dalam berbagai bentuk seperti natural language, flowchart, atau pseudocode. Jadi, algoritma itu penting karena membuat proses pemecahan masalah menjadi lebih efisien, terarah, dan bisa diulang kembali dengan hasil yang konsisten. Cukup sekian dari video ini. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Dan harap video ini di ACC oleh Bu Puput. Ya, bismillah ya. Aduh.